Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang molaritas. Oke, untuk konsep mol yang keempat ya. Nah, untuk molaritas sendiri, apa itu molaritas? Molaritas itu adalah banyaknya mol zat yang dapat larut dalam 1 liter larutan. Ya, jadi nama lain molaritas sendiri itu adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi. Atau juga disebut dengan kepekatan. Ya. Nah, jika ditanya konsentrasi, kepekatan, berarti yang ditanya adalah molaritas. Nah, jadi istilah ini sama, tapi maknanya juga sama, ya. Nah, apa rumus dasarnya? Ya, molaritas itu lambangnya M, ya, satuannya molaritas M juga. Oke, maka rumusnya ini adalah mol per volume. Volumenya harus dalam liter. Oke, ya namanya aja jumlah mol yang larut dalam 1 liter larutan. Jadi ini rumusnya berbanding terbalik dengan volume. Nah, jika volumenya diketahui dalam mililiter bagaimana? Ya, kan ini harus dalam liter, ya. Kalau dalam mililiter ada lagi rumusnya. Molaritas sama dengan rumus mol harus dipecah, ya, menjadi gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter, ya. Jadi harus di 1000, ya. Ini kalau diketahui volume dalam mililiter. Itu dia. Dan rumus mol harus dipecah. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang berkaitan dengan molaritas. Oke, yang pertama ini soal dasar dulu. Ya, yang pertama tentukan molaritas 0,2 mol. 0,2 mol HCl dalam 1 liter larutan. Nah, bagaimana rumus mol tadi yang diketahui kan mol ya? Molnya adalah 0,2 mol. Volumenya adalah 1 liter. Nah, ada mol, ada volume dalam liter. Berarti langsung rumusnya ya. Molaritas adalah N per V, ya, mol per volume. Maka molnya tinggal dimasukkan ya, 0,2 mol 0,2 mol per 1 liter. 1 liter. Maka hasilnya adalah 0,2 molar, ya, 0,2 molar. Maka molaritas HCl dalam 1 liter larutan tersebut adalah 0,2 molar. Oke. Oke, untuk contoh soal yang kedua, ya. Soalnya adalah tentukan molaritas larutan yang dibuat dari 2 gram NaOH. 2 gram NaOH yang dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml. Nah, kalau volumenya diketahui dalam mililiter, maka yang dipakai rumusnya adalah ya, yang ada volume dalam mililiter, yaitu apa? Gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter, ya. Ini rumusnya, ya. Nah, gramnya diketahui ya, 2 gram NaOH, 2 mr NaOH ya, NaOH itu 23 ditambah 16 ditambah 1 adalah 40, ya. 40 dikali dengan 1000 per volume dalam mililiternya adalah 500, ya. 500 mili. Oke, ini gram ya, mililiter. Nah, ini coret, bisa dicoret, nolnya bisa dicoret. Oke, 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4, ya. Berarti 4 per 40. Maka molaritasnya adalah 0,1 molar. Nah, berarti molaritasnya adalah 0,1 molar. Jadi molaritas yang larut, ya, NaOH yang larut dalam 500 ml larutan adalah 0,1 molar. Jadi yang rumus yang dipakai adalah ini. Karena diketahui volumenya dalam mililiter, ya, maka rumusnya gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Oke, sekarang kita lanjut tentang hitungan kimia. Tadi sudah habis tentang molaritas ya. Sekarang kita lanjut ke hitungan kimia. Hitungan kimia ini penting ya, kita pakai sampai kelas 12 karena terpakai terus ya. Jika ada reaksi kimia banyak yang ditanya. Jadi yang wajib dicari adalah mol. Nah, apa aja langkah-langkahnya ya dalam hitungan kimia? Yang pertama, pastikan reaksi setara ya. Reaksi kimia itu setara ya, karena menyetarakan reaksi sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya ya. Jadi koefisiennya harus lengkap. Jumlah atom kanan kiri harus sama ya.
Jadi itu yang pertama, paling pertama pastikan reaksinya harus setara. Nah, yang kedua ya, hitung mol zat yang ditanya. Bukan yang ditanya ya, yang diketahui. Nah, misalnya ada reaksi A tambah B menjadi C misalnya. Nah, misalnya ini diketahui gram C sekian gram misalnya, maka carilah mol si C dulu ya. Jika diketahui gramnya, sama kalau halnya diketahui volume STPC, maka carilah mol si C dulu ya. Jadi cari mol zat yang diketahui. Oke, itu yang kedua ya, wajib cari molnya dulu, mol zat yang diketahui. Untuk yang ketiga ya, hitung mol zat yang ditanya ya. Yang ditanya berdasarkan perbandingan koefisien ya, berdasarkan perbandingan koefisien. Misalnya dalam soal itu yang ditanya adalah carilah volume STP. Misalnya ada reaksi A ditambah B menjadi C. Ya, tadi gram C udah dicari ya, misalnya dapat X mol misalnya. Ya. Nah, misalnya ditanya volume STP si A, maka cari dulu mol si A baru cari volume STP si A ya. Cari dulu molnya berdasarkan perbandingan koefisien, oke? Berdasarkan perbandingan koefisien, misalnya koefisien A di sini adalah 2, C1, maka mencari mol A ya, maka mencari mol A itu koefisien yang ditanya ya, yang 2 per koefisien yang diketahui 1 ya, C kali mol yang diketahui itu X mol ya. X mol. Itu cara mencarinya ya. Jadi begini. Boleh dicatat dahulu. Oke. Jadi berdasarkan perbandingan koefisien. Oke. Nah, sesudah langkah 3 diselesaikan ya, barulah ini langkah terakhir. Nah, langkah terakhir adalah menjawab pertanyaan dengan menggunakan mol zat sebelumnya ya. Menjawab pertanyaan. Menggunakan mol sebelumnya. Ya. Nah, berarti mol yang nomor 3 ya, bukan yang nomor 2. Mol yang terakhir nomor 3 ya. Misalnya volume STP yang ditanya. Nah, carilah volume STP si A berdasarkan mol si A yang udah dicari. Oke? Itu dia langkah-langkah dalam menyelesaikan hitungan kimia. Oke, untuk contoh soal hitungan kimia, oke, yang pertama ya. Berapa massa air H2O yang dihasilkan dari reaksi pembakaran 4 gram H2 dengan O2? Nah, dari langkah-langkah tadi, yang pertama kita harus menyetarakan reaksi. Reaksinya apa? Oke, tadi kan pembakaran H2 dengan O2 ya, menghasilkan air atau H2O. Maka H2 ditambah O2 ya. H2 dan O2 ya, ini molekul diatomik ya, menjadi air H2O. H2O. Oke. Nah, kita setarakan reaksinya. Di sini H ada 2, di sini H udah 2 ya. Di sini O ada 2, di sini O ada 1. Berarti sini kita kali 2. Nah, yang jadi masalah adalah hidrogen. Nah, di sini H ada 4 ya kan, 2 kali 2 ada 4. Sini baru 2, maka ini juga kita kali 2. Apakah sama? Jumlah atomnya sama ya. H ada 4, 2 kali 2 4. Di sini juga 2 kali 2 4. Oke, di sini oksigen ada 2. Di sini juga ada 2 ya. Ini ada 2 ya. Kalau 2 ini untuk semuanya belakang. Oke. Berarti ini sudah setara. Nah, yang langkah pertama selesai. Langkah yang kedua, cari mol zat yang diketahui. Yang diketahui apa? 4 gram H2. Maka carilah mol H2. Di sini kan 4 gram ya. Nah, kita taruh di bawah. Oke. Nah, kita wajib cari molnya ya. Maka mol ya sama dengan gram per mr. MRH berapa? H ada 1 kali 2 berarti 2 ya.
maka mol si hidrogen adalah 2 mol. Ya, ini mol hidrogen. Nah, habis langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Cari mol zat yang ditanya. Ya. Yang ditanya berapa massa air. Berarti mol air kita cari dahulu. Wajib cari molnya sebelum kita mencari massa. Oke. Nah, maka cari molnya berdasarkan pembandingan koefisien. Untuk koefisien 2, molnya 2 mol. Berarti untuk koefisien 2, molnya juga 2 mol ya. Sama berarti, ya. Berarti 2 mol. Oke. Udah selesai langkah yang ketiga. Langkah yang terakhir ya, yang keempat. Nah, carilah unsur yang ditanya, massa air ya, massa H2O. Nah, bisakah kita cari massa dari rumus mol? Bisa ya. Karena rumus mol adalah gram per mr. Oke, maka massa gram. Yang ditanya gram berarti ya. Berarti mol dikali mr. Molnya sudah ada ya, yaitu 2 mol ya. Ini molnya. Oke, mol si air 2 mol. Oke. Nah, kita masukkan sini 2 dikali mr air ya. H2 2 kali 1 2 16 tambah 16 ya, jadi 18. Maka mr air 18. 2 dikali 18, 2 kali 18 adalah 36. Maka massa air ya adalah 36 gram. Itu dia jawabannya. Jadi kita menentukan harus berdasarkan langkah-langkah dalam hitungan kimia. Maka massa air yang didapat adalah 36 gram. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini ketahui 1 mol logam aluminium direaksikan dengan asam klorida secukupnya menurut reaksi ini ya. Yang ditanya berapa volume gas H2 dalam keadaan STP. Nah, pertama kita harus, tadi langkah-langkahnya yang pertama reaksinya harus setara. Ini kita salin kembali reaksinya. Aluminium ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Nah, reaksinya harus setara ya. Reaksi harus setara. Nah, Al sudah 1 di sini. Sekarang H ya, H ada di sini ada 2, di sini ada 1 ya. Apakah kita kali 2? Oke, kita coba lihat. Sekarang Cl di sini 2. Sini ada 3. Nah, berarti nggak bisa. Ya. Nggak sama. Ya, maka ini harus 6 HCl. Kenapa 6 HCl ya? Kenapa 6 HCl? Berarti ini kita kali 2 kalau 6 HCl ya. Sini H ada 2, berarti kita kali 3 ini ya. Sudah sama 6, udah 6H. Sekarang Cl di sini 6, di sini ada 3. Nah, supaya 6 kita kali 2, AlCl3. Oke, sekarang setara. H dan Cl sama-sama 6. Nah, sekarang jumlah aluminium. Aluminium di sini ada 2. Maka sini kita kali 2. Oke. Nah, untuk langkah pertama selesai. Untuk langkah kedua, yang diketahui apa? 1 mol. Nah, ini udah diketahui molnya. Aluminium ini 1 mol ya. Aluminium 1 mol, berarti langkah kedua udah selesai ya. Karena molnya udah langsung diketahui. Oke. Nah, mol 1 mol logam aluminium udah diketahui. Nah, yang ditanya apa? Berapa volume gas H2? Ini dia gas H2 ya. Berapa molnya? Kalau koefisien 2 1 mol, kalau untuk koefisien 3 berapa mol? Nah, kita cari berdasarkan perbandingan koefisien. Nah, koefisien ditanya kan H2 ya, 3/2 ya, koefisien Al 2 ya, koefisien ditanya 3, koefisien diketahui Al ada 2 ya, 3/2 dikali mol yang diketahui adalah 1 mol ya, 1 mol. Nah, berapakah mol H2? Berarti 1,5 mol ya, ini dia molnya. Oke, nah udah dapat mol H2, sekarang carilah yang ditanya. Volume gas H2 dalam keadaan STP. Nah, rumus mol jika diketahui VSTP apa rumusnya? VSTP per 22,4 ya. Itu dia rumusnya. Yang ditanya adalah VSTP, berarti VSTP mol dikali 22,4 ya. VSTP molnya berapa? 1,5 mol ya, gas hidrogen ya. 1,5 mol dikali 22,4 ya. Nah, berarti hasilnya dikali 22,4. Maka hasilnya adalah 33,6 liter. Itu dia ya. Jadi volume STP pada keadaan demikian ya,
Soal demikian berarti 33,6 liter ya. Satuannya harus dalam liter. Ini dia volume STP gas hidrogen. Oke.